Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah, calon-calon penghuni surga semuanya yang insyaallah ditambahkan keberkahan, ditambahkan kenikmatan dan ditambahkan kebahagiaan. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang sudah kita niatkan dan kita lakukan Allah jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna mengikuti manhaj salafus soleh. Nah, ini istilah yang sering kita dengar di berbagai media, termasuk juga di media sosial, bahwa dalam beragama kita harus mengikuti manhaj as-salafus soleh. Apa itu manhaj? Manhaj itu artinya metode atau cara. As-salafus soleh artinya orang-orang soleh terdahulu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa cara kita memaknai agama itu seharusnya seperti cara yang dilakukan orang-orang tua kita terdahulu. Siapa orang-orang tua kita umat ini? Orang-orang terdahulu itu adalah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in, yang di dalam sejarah tercatat sebagai generasi emas dari umat Islam. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni summa yalunahu summa yalunahu summa yalunahu. Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, kata Nabi, kemudian masa sesudahnya, dan masa sesudahnya. Nabi menyebut kata sesudahnya itu 3 kali. Setelah masa Nabi itu disebut sebagai masa para sahabat, di mana banyak sahabat yang masih hidup ketika itu, dan setelah masa sahabat disebut sebagai masa tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat, dan setelah masa tabi'in itu disebut sebagai masa atba'ut tabi'in, yaitu murid dari para tabi'in, yang kalau dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi, maka mereka hidup sampai abad kedua Hijriah. Nah, abad kedua Hijriah ini dikatakan sebagai abad pertama generasi Islam, sebagai abad terbaik, karena abad-abad sesudahnya umat Islam terpencar di mana-mana, terfragmentasi ke dalam beberapa kelompok politik yang pada akhirnya melahirkan mazhab-mazhab pemikiran sebagaimana yang kita lihat saat ini. Kalau dilihat secara mainstream berdasarkan arus utamanya, ada 2 aliran besar pemikiran Islam saat ini, yaitu Sunni yang merupakan kependekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Syiah yang diklaim atau mengklaim diri mereka sebagai pengikut setia dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu 2 mainstream umat Islam yang saat ini ada di dunia, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, terlepas dari masalah perdebatan Syiah itu bagaimana, tapi itulah fakta yang ada sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan yang disebut dengan manhaj salafus soleh? Manhaj salafus soleh atau metode yang dipakai oleh generasi terdahulu di dalam memahami Islam, yang pertama adalah mereka melihat Islam bukan hanya sekedar dari aspek ibadah. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa Islam itu bukan hanya ibadah, tetapi Islam itu sebagai minhajul hayah, sebagai cara di dalam memaknai kehidupan. Itulah manhaj salafus soleh. Bagaimana kehidupan itu dilihat, sehingga dalam pandangan generasi terdahulu, Nabi, para sahabat, generasi tabi'in, Islam itu adalah semua aspek kehidupan kita didasarkan kepada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya semua babak, semua sisi dari kehidupan itu harus dilihat dengan tuntunan wahyu yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga tertulis di dalam sunnah. Nah, itu cara pandang salafus soleh.
Sehingga dari ucapan kita bisa memahami bagaimana salafus soleh melihat kehidupan. Nah, ini bisa kita pahami dari pandangan sahabat Nabi, pembantunya Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini orang yang cukup dekat dengan Nabi karena dia adalah pelayan Nabi, orang yang selalu membawakan atau melayani Nabi jika Nabi ingin berwudu. Kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar. Kalian ini nasihat Anas bin Malik kepada generasi muda ketika itu. Nabi sudah wafat, Anas bin Malik masih hidup, dan disebutkan bahwa usia Anas bin Malik adalah 102 tahun. Ya, sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada seorang hamba, diberikan umur panjang dalam kesolehan, kemudian harta yang banyak, keturunan yang banyak, tambah lagi istrinya banyak. Ya, cuma yang begini jangan kita bawa ke rumah yang di belakang ini, karena perempuan itu senang dikasih mas kawin tapi nggak senang mas kawin lagi. Nah, itu kaidahnya. Ya, perempuan itu senang dikasih mas kawin tapi nggak senang mas kawin lagi. Nah, jadi itu kaidahnya. Nah, Anas bin Malik ini ketika melihat cara anak-anak muda ketika itu memahami agama, kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan. Kalian itu betul-betul melakukan satu amalan, melakukan banyak perbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar, yang kalian anggap remeh di mata kalian. Wa nahnu na'udduha wa kunna na'udduha inda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu pada masa Nabi masih hidup, kami melihat apa yang kalian anggap remeh itu sebagai dosa besar. Nah, jadi ciri dari salafus soleh itu adalah tidak mau menganggap remeh persoalan agama. Ya, apalagi persoalan keyakinan. Ini nggak mau dianggap remeh. Ya, bahkan yang menurut kita ini ecek-ecek, dalam pandangan salafus soleh itu dianggap sebagai sebuah perbuatan dosa besar. Nah, dalam arti bahwa yang membedakan antara generasi salaf soleh zaman dulu dengan kita sekarang ini adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu, kehati-hatian. Generasi salafus soleh itu hati-hati betul, hati-hati di dalam menyampaikan fatwa, hati-hati di dalam bersikap, hati-hati di dalam menghukumi sesuatu. Jadi mereka tidak gampang mengatakan ini kafir, itu bid'ah, itu sesat, nggak gampang. Sebelum mereka menimbang dengan cermat apakah ini betul ada unsur-unsur kekafiran, apakah betul dalam satu perbuatan itu ada unsur-unsur kesesatan. Jadi ciri dari salafus soleh itu bijaksana betul, mereka tidak mudah mengeluarkan fatwa, mereka tidak mudah melempar statement. Itu ciri dari salafus soleh. Nah, kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang dengan mudah itu melempar statement, bahkan berani berfatwa, padahal dia tidak punya ilmunya. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi di dalam hadis di dalam riwayat Bukhari. Nabi mengatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana orang-orang bodoh itu dijadikan sebagai pemimpin dan mereka diminta fatwa. Pemimpin dalam arti bukan pemimpin negara, tapi dalam arti pemimpin di sini sebagai tokoh di masyarakat, sebagai pemuka agama, kata Nabi. Hatta la yabqa 'alimun bainan nas. Nanti akan terjadi krisis orang alim, krisis orang yang berilmu. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh seorang pengamat politik Amerika dengan nama fenomena the death of expertise, matinya kepakaran. Jadi media sosial yang sekarang ini kita pakai, yang sekarang ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi atau menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang zaman sekarang, itu ternyata menjadi salah satu sebab menguatnya fenomena the death of expertise, matinya kepakaran. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi, sehingga Kiai Mustafa Bisri mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu adalah munculnya banyak paradok, banyak hal yang saling bertentangan. Kata beliau, ilmu gampang didapat tapi guru tidak dihormati. Ilmu gampang didapat, apalagi sekarang dengan perkuliahan online. Gampang mendapat ilmu, ikut kuliah online apa aja bisa. Mau kuliah hadis, kuliah tafsir, kuliah teknik sekalipun, itu bisa kita ikut forum-forum Zoom itu. Ya kan, mau kuliah yang lain, kuliah filsafat, kuliah politik, kuliah hukum, bisa ikut online. Semua sekarang gampang, serba online. Ada kuliahnya di YouTube. Tetapi
ilmu gampang didapat, guru tidak dihormati. Ini yang sekarang menjadi problem. Jadi semua serba paradok. Orang gampang mempunyai teman di media sosial. Punya akun Facebook temannya 5.000, bahkan sampai bikin berapa versi. Ya kan, Budi 1, Budi 2, Budi 3. Karena sudah penuh pertemanan di akun yang pertama, akhirnya dia bikin akun kedua. Teman di dunia maya begitu banyak, tapi sahabat di dunia nyata nggak punya. Itu yang terjadi paradoknya. Ya, karena itu kita nggak usah bangga kalau punya teman banyak di media sosial. Kenapa? Karena belum tentu kalau kita mati mereka datang mengurus jenazah kita, belum tentu. Belum tentu kalau kita mati mereka datang mengurus jenazah kita. Paling hanya sekedar upload di halaman mereka, telah meninggal sahabat terbaik saya, teman diskusi yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dia nggak ngurus jenazah kita, buat apa? Nggak ada artinya apa-apa. Justru teman sejati itu sehidup semati, bahkan sampai di akhirat. Kalau kita baca dalam surat Az-Zukhruf, teman yang benar itu adalah teman yang ketika nanti kita mau masuk neraka, dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini temanku sama-sama sholat jamaah dulu di Masjid UI semasa hidup, ya Allah jangan dimasukin ke neraka. Itu teman yang baik. Kan susah cari yang seperti itu. Maka ada satu penyampaian hadis musalsal, hadis yang disampaikan secara berantai dari Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai kepada ulama hadis zaman sekarang tentang menjalin kesetiaan sampai yaumul kiamah. Jadi ketika dibacakan hadisnya sambil megang tangan, ada komitmen. Kalau kamu duluan masuk, kalau saya duluan masuk surga, saya akan tarik kamu masuk ke dalam surga. Tapi kalau kamu duluan yang masuk surga, maka tariklah saya, tangan saya, supaya saya ikut masuk ke surga. Itu cuma ada di ajaran Islam itu. Itu yang disebut dengan, kalau istilah ibu-ibu pengajian, sahabat solehahku, sahabat cantik solehahku dunia dan akhirat, itu begitu. Tapi sayangnya ibu-ibu pengajian itu nggak terima hadis musalsalnya, ya kan? Cuma disebut di Instagram, cuma disebut di media sosial. Kalau para ulama ada hadis musalsalnya, sambil megang tangan, sambil pegang cengkram begini, sebagaimana sumpahnya Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengan Umar itu saling pegang tangan. Kata Abu Bakar, kalau saya masuk surga duluan Umar, saya akan tarik kamu masuk surga. Umar pun membalas, demi cintaku kepadamu karena Allah dan Rasulnya, begitu juga aku, kalau aku masuk ke dalam surga duluan, maka engkau Abu Bakar yang pertama kali aku tarik. Nah, ini baru teman beneran nih, ya kan? Tapi kalau teman bohong-bohongan kan, ketika satu temannya ketangkep KPK, semuanya bilang bukan saya, nggak ikut-ikut Pak, kan gitu. Tunjuk-tunjukkan Pak, emang dia Pak, emang dia. Itu kalau teman-temenan. Tapi kalau teman beneran itu, sampai temannya mau masuk neraka, dia bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salafus soleh. Jadi manhaj yang disebut dengan manhaj salafus soleh itu bukan cuma dilihat dari aspek ibadah, tetapi bagaimana memaknai agama ini secara utuh. Memaknai agama ini betul-betul sebagai komitmen. Itulah yang disebut dengan manhaj salafus soleh. Nah, bagaimana pula ketika mereka misalnya melihat sesuatu, menilai sesuatu, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan disampaikan bagaimana metode yang dipakai oleh salafus soleh di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalankan semua kewajiban agama ini, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti orang-orang soleh terdahulu, mendapatkan kenikmatan dari iman dan Islam yang kita yakini ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.